Memasuki musim penghujan, salah satu kekhawatiran warga adalah banjir dan genangan air. Warga mengharapkan setidaknya untuk tahun ini, pemerintah Kota Makassar melakukan tindakan nyata mengantisipasi banjir, khususnya untuk pemukiman yang sudah menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Di tengah musim penghujan yang telah menyelimuti Makassar sejak beberapa waktu terakhir dan adanya sejumlah titik yang merupakan wilayah langganan banjir, salah satunya di pemukiman warga di Jalan Swadaya Mas RT 2 RW 3 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Makassar. Setiap tahunnya di wilayah ini sebanyak 217 jiwa dari 67 kepala keluarga yang tinggal di lokasi tersebut harus mengungsi di masjid terdekat dikarenakan tingginya volume air yang menggenangi wilayah ini. Tinggi air dapat mencapai 120 cm pada saat musim penghujan seperti saat ini. Wilayah ini telah menjadi langganan banjir sejak tahun 1999. Meski demikian, belum ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk mengantisipasi terjadinya banjir tahunan ini. Masih tergenang tiap tahun itu. Seberapa tinggi? Sekitar ada 1 meter lebih. Itu sudah berlangsung berapa lama? Biasa 1 minggu, paling lama 1 minggu, paling cepat 5 hari. Kondisi selokan yang tersumbat dan tidak adanya daerah aliran air menjadi salah satu penyebab dari banjir yang terus terjadi. Selain itu, adanya penimbunan pada kanal di wilayah mereka menyebabkan daerah aliran air semakin sempit. Kekhawatiran warga pun kian bertambah ketika rumah-rumah mereka yang akan semakin rusak jika setiap tahunnya harus terendam banjir. Dari Makassar, Fitriana Sari, GoTV memberitakan. Sementara itu pemirsa, musim penghujan yang telah terjadi di Kota Makassar akan berdampak pada potensi terjadinya bencana banjir. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kota Makassar mengaku akan melakukan sosialisasi dan menyiapkan sejumlah tenda dan perahu karet untuk bantuan evakuasi warga dari lokasi banjir. Menghadapi musim penghujan dan potensi banjir yang akan terjadi di sejumlah titik di Kota Makassar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait untuk membahas penanganannya apabila terjadi banjir. BPBD sendiri dalam upaya penanggulangan banjir akan membentuk satuan komando yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan BMKG. Berdasarkan pantauan BPBD Kota Makassar, terdapat 6 titik rawan terjadinya banjir, yakni di Kecamatan Biringkanaya, Tamalandrea, Manggala, Panakukang, serta Rapocini dan Tamalate, namun tidak signifikan. Di antara 6 kecamatan tersebut, 3 titik terparah wilayah banjir berada di Kecamatan Manggala, Panakukang, dan Biringkanaya. Wilayah Kecamatan Biringkanaya, Tamalandrea, Manggala, Panakukang, termasuk Rapocini, tapi tidak signifikan, ya, Tamalate. Ini yang memang terjadi itu setiap tahun. Tetapi mudah-mudahan tahun ini, saya lihat memang pergerakan Bapak Wali Kota ini terhadap drainase yang memang tersumbat, yang dangkal, itu sudah diantisipasi, ya, dari tahun ke tahun sejak dilantik beliau. Dalam upaya penanggulangan bencana dan evakuasi warga, BPBD akan menyiapkan titik evakuasi yang akan ditempatkan di masjid dan sekolah terdekat di wilayah tersebut. Selain itu, sejumlah tenda dan perahu karet juga akan disiapkan untuk bantuan evakuasi warga dari lokasi banjir. Diharapkan dengan gencarnya tindakan antisipasi dengan melakukan sosialisasi dengan pembersihan drainase oleh Dinas PU, BPBD memperkirakan intensitas banjir untuk tahun ini akan berkurang. Dari Makassar, Fitriana Sari, GoTV memberitakan. Menghadapi musim penghujan yang saat ini telah terjadi di Makassar, kerap kali mengakibatkan banjir. Pemerintah Kota Makassar, pemirsa, juga membentuk satuan petugas atau satgas kebersihan yang akan difungsikan dalam menghadapi musim hujan. Selain itu juga akan disiapkan posko pengaduan dan call center untuk menerima setiap pengaduan masyarakat. Menghadapi musim penghujan saat ini dan sebagai upaya pencegahan terjadinya banjir yang cukup parah di beberapa wilayah di Kota Makassar, pemerintah kota akan membentuk satuan petugas atau satgas kebersihan yang akan difungsikan dalam menghadapi musim hujan. Pembentukan satgas tersebut juga dilakukan secara bersamaan dengan adanya sejumlah posko yang disiapkan di beberapa titik yang rawan terjadinya banjir. Dalam posko tersebut akan dilengkapi dengan sosial media seperti WhatsApp dan call center yang akan menerima setiap informasi pengaduan dari masyarakat.
Yang jelas Satgas ini sudah semacam tim ad hoc ini, ya. Jadi dia terbentuk menjelang musim hujan. Tadi malam saya sudah menghimbau setelah saya pantau pada saat hujan keras ada terjadi beberapa genangan, tapi alhamdulillah kencang dia masuk ke drainase, kecuali memang yang tidak ada drainasenya. Saya menghimbau, ternyata pasukan sudah jalan, sudah menyebar. Nah, yang penting adalah pertama garis koordinasi. Maka kita bikin posko siaga banjir. Kedua ada WA-nya. Yang ketiga ada call center-nya. Yang keempat ada yang piketnya 24 jam. Saya akan menggilir semua SKPD. Tiap hari itu satu SKPD penanggung jawab. Setiap SKPD Kota Makassar akan dilibatkan dan diberi tanggung jawab untuk menangani setiap persoalan yang terjadi nantinya di wilayah masing-masing. Hal ini juga bertujuan agar kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD Kota Makassar dapat dilihat hasilnya. Pemerintah kota berambisi dalam menghadapi persoalan penanganan banjir lebih baik dari tahun sebelumnya sebagai langkah dalam menghadapi tahun infrastruktur dan transportasi di tahun 2016 mendatang. Dari Makassar, Fitriana Sari, GoTV memberitakan. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Selatan juga terus melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk mengantisipasi bencana alam yang biasa terjadi pada saat memasuki musim penghujan. Mengantisipasi bencana alam yang biasa terjadi di Sulawesi Selatan pada saat memasuki musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulsel terus melakukan koordinasi dengan Basarnas Sulsel, BPBD se-Sulawesi Selatan serta semua pihak terkait. Kepala BPBD Sulsel Syamsibar mengatakan, bencana alam di Sulsel pada saat memasuki musim penghujan sering terjadi, seperti bencana longsor, banjir, angin puting beliung, serta lainnya, sehingga diperlukan persiapan agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemetaan bencana alam di Sulsel juga telah dilakukan, seperti untuk daerah Makassar, Maros sering terjadi banjir, Kabupaten Enrekang, Torajalu sering terjadi longsor, serta daerah lainnya, sehingga membutuhkan penanganan dan peralatan yang berbeda. Syamsibar juga mengaku setiap daerah di Sulsel bisa mengusulkan bantuan dana ke pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan apabila terjadi bencana yang sangat besar. Terkait dengan antisipasi banjir dan longsor di Sulawesi Selatan, kita sudah melakukan langkah-langkah dengan semua teman-teman yang terkait dengan penanggulangan bencana. Tentu antara lain Basarnas, kepala-kepala dinas, ya, badan, maupun stakeholder yang lain. Sekaligus juga semua teman-teman yang di 24 kabupaten kota, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan. Semua langkah-langkah sesuai dengan protap yang ada kita sudah lakukan. Syamsibar meminta masyarakat untuk tetap waspada akan bencana alam yang bisa terjadi, utamanya daerah yang telah rawan sebelumnya. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan.